Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatus Solihah, NIM 1911020005. Saya akan menjelaskan tentang kanker serviks, meliputi gejala, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan, serta dan sebagainya. Berikut saya lampirkan slide-nya. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara. Berdasarkan penelitian yang dirilis WHO pada tahun 2014, lebih dari 92.000 kasus kematian pada wanita di Indonesia disebabkan oleh penyakit kanker. Dari jumlah tersebut, 10% terjadi karena kanker serviks. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan RI, setidaknya terjadi 15.000 kasus kanker serviks tiap tahunnya di Indonesia. Berikut saya lampirkan ilustrasi gambar serviks. Yang sebelah kiri kondisi serviks yang normal atau sehat, sedangkan yang sebelah kanan kondisi serviks yang terinfeksi kanker. Penyebab kanker serviks. Faktor utamanya adalah kelompok virus yang disebut HPV, Human Papilloma Virus, yang menginfeksi leher rahim sehingga menyebabkan kanker serviks. Sedangkan penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. HPV pada serviks menular melalui hubungan seksual dan penularan ini semakin beresiko bila memiliki lebih dari satu partner seksual. Hubungan seks pada usia dini, individu dengan kekebalan tubuh lemah, misalnya pada pasien HIV atau AIDS, serta penderita infeksi menular seksual seperti gonore, klamidia, dan sifilis. Secara singkatnya begini, penyebab kanker serviks itu oleh Human Papilloma Virus. Infeksi dengan HPV seringkali tidak menimbulkan gejala. Banyak orang tidak tahu mereka terinfeksi HPV, juga banyak orang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya. Gejala kanker leher rahim. Pada stadium dini, seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas. Namun, pada stadium lanjut muncul gejala-gejala yang harus diperiksa lebih lanjut ke dokter untuk memastikan ada tidaknya kanker, yaitu nyeri panggul, haid tidak teratur, nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan pada masa menopause, pendarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi, yang terakhir keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah. Beberapa kemungkinan gejala kanker serviks stadium awal. Gejala kanker serviks stadium awal memang sulit dikenali. Kanker serviks stadium awal seringkali tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Bila muncul, gejalanya tidak khas dan bisa menyerupai gejala penyakit lain. Gejala kanker serviks biasanya baru terlihat ketika penyakit kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut, di mana sel kanker sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Namun, ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dicurigai sebagai gejala awal dari kanker serviks, yaitu pendarahan dari vagina di luar periode menstruasi, setelah hubungan seks, setelah pemeriksaan panggul, atau setelah menopause. Keputihan yang encer, berwarna kecoklatan, bercampur darah, dan berbau busuk. Nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. Sakit ketika berbuang air kecil atau berhubungan seksual. Yang terakhir, terdapat darah pada urin. Jika terdapat beberapa gejala di atas, sebaiknya segera periksakan ke dokter kandungan.
Selanjutnya ada faktor resiko kanker serviks. Berikut ini adalah yang beresiko terkena dari kanker serviks. Yang pertama, pola hidup tidak sehat yang dijalani. Faktor keturunan, mengidap penyakit menular seksual. Infeksi human papilloma virus, memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, hamil di usia muda kurang dari 17 tahun, dan yang terakhir mengonsumsi pil KB. Pencegahan kanker leher rahim. Pencegahan utama adalah menghindari faktor risiko kanker leher rahim, terutama dengan menghindari perilaku seksual beresiko untuk terinfeksi HPV seperti berikut ini. Tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini atau kurang dari usia 20 tahun, hindari terpapar asap rokok baik aktif maupun pasif, menindaklanjuti hasil pemeriksaan IFI atau pap smear yang hasilnya positif, melakukan vaksinasi HPV. Langkah pencegahan guna mengurangi resiko terserang kanker serviks diantaranya berhubungan seks secara aman, gunakan kondom, dan hindari berhubungan seksual dengan berganti pasangan. Yang kedua, menerima vaksin HPV. Vaksin HPV dapat diberikan pada wanita usia 9-26 tahun. Vaksin ini akan lebih efektif bila diberikan sebelum aktif secara seksual. Yang ketiga, rutin menjalani pap smear. Menjalani pap smear secara rutin berdasarkan usia membuat kondisi serviks selalu terpantau, sehingga bila terdapat kanker akan lebih mudah ditangani sebelum berkembang lebih lanjut. Yang terakhir, tidak merokok. Lanjut, pengobatan terhadap kanker serviks meliputi bedah, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi ketiganya. Metode yang dipilih tergantung kepada beberapa faktor, yaitu stadium kanker, jenis kanker, serta kondisi kesehatan pasien. Bagi pasien yang sedang hamil, pengobatan kanker serviks tergantung stadium dan usia kehamilan. Setelah kanker berhasil diangkat, sangat penting bagi pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, terutama pada vagina dan leher rahim jika rahim belum diangkat. Pemeriksaan bertujuan untuk melihat kemungkinan kanker tumbuh kembali. Bila pemeriksaan menunjukkan hasil yang mencurigakan, dokter dapat menjalankan biopsi. Pasien disarankan menjalani pemeriksaan lanjutan setiap 3-6 bulan sekali selama 2 tahun pertama setelah pengobatan selesai. Lalu, dilanjutkan tiap 6-12 bulan untuk 3 tahun berikutnya. Komplikasi kanker serviks. Komplikasi bisa muncul akibat pengobatan atau karena kanker serviks yang sudah memasuki tahap akhir. Beberapa komplikasi yang mungkin muncul akibat pengobatan kanker serviks antara lain: yang pertama, menopause dini. Menopause adalah kondisi ketika ovarium berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang biasanya terjadi pada wanita sekitar usia 50 tahun. Yang kedua, penyempitan vagina. Yang ketiga, limfedema atau penumpukan cairan tubuh. Limfedema adalah pembengkakan yang umumnya terjadi muncul pada tangan atau kaki karena sistem limfatik yang terhalang. Selanjutnya, selain akibat pengobatan, komplikasi juga dapat terjadi akibat kondisi kanker serviks yang memasuki stadium lanjut. Sejumlah komplikasi tersebut antara lain rasa sakit akibat penyebaran kanker, pendarahan berlebih, penggumpalan darah setelah pengobatan, gagal ginjal, produksi cairan vagina yang tidak normal, dan bahkan fistula. Stadium kanker serviks. Tahap atau stadium digunakan untuk menjelaskan tingkat penyebaran kanker. Semakin tinggi stadium kanker, maka semakin luas penyebarannya.
Pada tahap awal, kanker serviks bisa dimulai dari adanya displasia serviks. Sedangkan pada tahap akhir, kanker serviks telah menyebar ke organ lain seperti kandung kemih, hati, paru-paru, usus, atau bahkan tulang. Berikut adalah angka harapan hidup pada penderita kanker serviks berdasarkan stadium yang dialami. Stadium 1, 80 hingga 93%. Stadium 2, 58 hingga 63%. Stadium 3, 32 hingga 35%. Stadium 4, 15 hingga 16%. Berikut saya lampirkan ilustrasi tahapan stadium kanker serviks. Pada stadium 1, sel kanker menyerang serviks tapi tidak tumbuh di luar rahim. Stadium 2, sel kanker menyebar keluar serviks dan rahim, belum ke dinding panggul atau bagian bawah vagina. Stadium 3, sel kanker menyebar ke dinding panggul atau bagian bawah vagina sampai saluran kencing. Stadium 4, sel kanker menyebar ke kandung kemih atau ke rektum dan ke bagian tubuh yang lainnya. Sekian materi tentang kanker serviks yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.